mustaqbil kiblat. Mana mungkin sholat tidak mengerti kiblat bisa sah? Ka'bah mesti titik target betul terus. Bahaya kalau misalnya mustaqbil Ka'bah terus. Harus ke Ka'bahnya, Ainul Ka'bah. Tapi kalau mustaqbil kiblat sih sebetulnya putusan wajib ngalon besi. Are mana? Ya nyeludin beli bapak. Iyalah. Iya itu usul fikih. Makanya kalau fikih kan uter-uterannya kan akal-akalan. Ya. Jadi persoalan nanti apakah sholatnya berkenan Allah menerima atau tidak, itu bukan urusan fikih. Fikih yang penting syarat rukunnya benar kan begitu, dengan standar umum. Kalau non ayam agama kau yakin mah, yang kau pakai semua tercak delengan, beli tabungan nih. Ya itulah makanya ketidakjujuran itu. Ya karena artinya begini, wilayah fikih itu adalah ini kan wilayah kayak gini kan ya akal-akalan. Kalau agama wilayahnya di sini. Jadi ketika kita beragama itu masih di akal, ya nggak pernah selesai, nggak pernah tenang. Kalau hukum pakai ini, tapi kalau agama pakai ini, pakai hati. Kalau nggak ya nggak ketemu. Ya lain wilayahnya, nggak bakal ada situ. Kalau kita jangan sampai fikih pakai hati, ya kacau balau nantinya. Yang kita niatnya sih, saya kan ya nggak bisa kalau fikih mah. Tetap aja harus ada hitam putih yang jelas. Iya ada hitam putih yang jelas kan. Utang ya utang, gade ya gade, orang kredit ya kredit, jelas kan gitu. Jadi sehingga makanya ijab dan qabul akad ya kan gitu, niat segala macam itu ya harus jelas. Nah ketika itu menjadi satu persyaratan dalam satu ibadah, satu seremoni, ya tetap aja secara fikih juga tinjauannya juga berbeda lagi. Bahkan Imam Syafi'i niat rukun, bahkan Imam Hanafi syarat sah. Sama enggak syarat ya beda. Kalau syarat sah itu di luar hakikat sholat, tapi kalau rukun adalah sebagian dari hakikat sholat. Sekalipun nanti akibatnya sama. Imam Syafi'i beli niat ya sholatnya beli sah, Imam Abu Hanifah beli niat ya sholatnya beli sah. Kenapa tidak sah? Karena dia meninggalkan rukun. Kenapa tidak sah? Karena dia meninggalkan syarat sah. Tetapi ini filosofis sekali. Tetapi ketika Imam Syafi'i, orang yang bermadzhab Syafi'i itu sholat dan tidak niat, dia tidak sah karena dia meninggalkan rukun. Jadi salahnya apa? Ya dia tidak sholat, lagi taiso, wudu, tapi nggak niat, tidak sah karena meninggalkan rukun. Jadi apa yang selama ini kabur raup kan? Jadi wudu. Pakai Imam Syafi'i, oh dia sholat, tapi sholatnya tidak sah karena meninggalkan syarat sah. Imam Abu Hanifah wudu, tidak niat, tidak sah juga. Sebabnya apa? Karena meninggalkan syarat sah. Jadi silap ini sih gimana? Jadi wudunya gimana? Oh dia wudu, tapi wudunya tidak sah. Kalau Imam Syafi'i, ya tidak wudu, yang tidak niat sih, karena niat adalah bagian dari wudu. Pak, bagaimana? Bukan niat, iya. Bukan begini. Bukan begini. Uang ke Allahu Akbar, Pak. Allahu Akbar nyungsep. Bakat Imam Syafi'i, dia tidak sholat karena tidak ada niatnya. Jadi apa? Dia lagi olahraga. Ya tapi kan bisa berkecubur kan dia. Wudu. Ya wudu kan nyobli niat sih. Kan malah lagi raup, basuh tangan, basuh sikil, kumu-kumu. Kalau Imam Abu Hanifah, dia wudu. Wudunya sah enggak? Tidak. Kenapa? Karena meninggalkan syarat sah. Jadi bedanya adalah kalau Imam Syafi'i disebut bukan wudu. Dia tidak melakukan wudu. Kalau Abu Hanifah, dia berwudu, tapi wudunya tidak sah. Jadi Imam Syafi'i sah enggak wudunya? Yang kan niat sah enggak wudunya? Ya enggak juga sama. Tapi tinjauan yang berbeda. Ini meninggalkan rukun, ini meninggalkan syarat sah. Ya sebetulnya itu namanya filosofi kan seperti itu, bolak-baliknya mah. Jadi apakah wong belajar fikih ujung-ujungnya bisa ngomong, lebih pintar tukaran. Ya. Kenapa? Rebutan benar barangnya. Padahal bisa terjadi dua-duanya salah, bisa terjadi dua-duanya benar. Bisa terjadi yang satu salah, yang satu benar. Itu
itulah keadaan mereka. Jadi kembali kepada masalah kefakiran, kemiskinan. Ada ungkapan yang sangat bagus sekali, al-faqru fakhri, kata Rasulullah. Al-faqru fakhri, kefakiran adalah kebanggaanku. Aku bangga dengan kefakiran. Kok bangga ya? Kalau kamu mah punya anak kaya bangga ya? Kalau punya anak miskin? Bukan begitu. Sebetulnya kaya dan miskin itu bukan sesuatu yang di luar kemampuan engkau untuk menentukan. Kalau engkau bisa menentukan kaya, ya kaya semua dong. Bukan yang miskin, ya orang yang miskin pengen kaya enggak. Terus kaya enggak? Kenapa enggak? Ya kenapa enggak kaya? Oh sekarang tanya, kamu pengen kaya enggak? Kenapa enggak kaya? Enggak bisa. Ya kenapa enggak bisa? Ya sekarang atas dasar apa ketika ada seorang mubalik mengatakan orang Islam harus kaya? Ya saya tinggal balik lagi. Jadi selama ini Anda mengira orang Islam pengen miskin gitu? Enggak ada sih. Saya jamin ya, enggak ada orang yang pengen miskin. Ya kan? Hanya saja ketika engkau dijadikan orang miskin, jangan ditolak. Terima saja sami'na, saya terima dan saya jalani. Ufronak yang penting ya, kalau salah ya apa-apa. Itu ujung-ujungnya Mbak. Ini persoalannya kan sulit untuk memasukkan dalam pikiran kita bahwa kemiskinan nggak usah ditakuti dan kekayaan nggak usah dikejar-kejar kok. Ujung-ujungnya mah yang penting bekerja sajalah sesuai dengan kemampuanmu. Karena kemampuan pun tidak menjadi hukum kausalita. Ketika orang punya kemampuan besar untuk berbisnis, sebagai seorang entrepreneur, sebagai keturunan orang kaya, dengan segala jabatannya, lalu dia bisa kaya, tidak juga kok. Banyak orang kaya tidak punya kemampuan, hanya punya kebetulan. Nah makanya sing wakal sambil aja diarani nyupang, ngerti beli? Pada jujuk tuh mobil baby van, bikin rumah 10 miliar, paling-paling nyupang ini ngecik. Demikian juga orang yang jatuh miskin, hutangnya merembel. Coba ceritakan asal muasalnya bagaimana kamu bisa hutang semikian banyak sampai tidak punya kemampuan untuk melunasi hutang. Ujungnya kan karena kesalahan kamu juga dalam mengambil keputusan. Ya kan begitu. Jangan menyalahkan Allah. Abdurrahman bin Auf ketemu sama Nabi. Separuh jangan. Iya, Abdurrahman bin Auf memang salah satu orang yang punya dedikasi tinggi terhadap Islam. Dia ingin berbuat lebih banyak, dia ingin memberikan kontribusi lebih besar. Tetapi Nabi kan mengukur. Abdurrahman bin Auf ini belum selevel dengan Umar, belum selevel dengan Utsman, sehingga masih diposisikan sebagai orang baru tingkatan syariat. Bikin sih. Jadi mau dikasih semuanya, jangan. Udah separuhnya saya mau sedekah separuh harta buat engkau ya Rasul. Jangan. Sepertiganya, jangan. Kurangnya lagi. Kebanyakan 30% tuh. Nanti bagaimana anak kamu makan? Ya karena Nabi juga ngukur dia masih di kelas syariat. Ya tapi ketika Utsman, Abu Bakar nanya berapa? Sepertiga. Kamu umur berapa? Separuh. Utsman berapa? Kanjeng Nabi perlu duitnya pira? Untane pira, pedangnya pira, jadi betak bayari kabeh. Ya jadi sing lebih. Iya kan? Ketika itu kan makanya di kulli maqamin maka kita juga sendiri juga terpanggil ketika berbicara dengan orang yang berbeda juga saya akan berbeda. Abdurrahman bin Auf-nya, iya. Iya, ya biar ya jadi kan artinya urusan jeroning winara. Ujung-ujungnya makan mesti aku kin pas anak si jeng merisil kok diserikin. Iya. Bisa kakek mau anak kira kakek mau anak ya. Nah, itu. Jadi ya mungkin itu bukan dari Nabi mendoakan dia sebagai banyak anak, tidak, tapi Nabi diberitahu oleh Allah bahwa dia bakal punya anak banyak sehingga dia akan butuh uang itu kan. Itu persoalan sama itu. Iya kan iya. Ya Nabi bukan tukang sempat ya. Tetapi ketika Nabi juga itu menyempat gitu, artinya menebak apa yang terjadi, itu bukan dalam rangka lagi menunjukkan kehebatan dirinya, tapi lagi dia menunjukkan kebenaran
risalah dia bahwa ini dari Allah. Lain dong. Lain dengan kita menunjukkan kesaktian nih supaya tahu siapa gue, kan gitu soalnya. Ya juga jangan begitu. Sama kita jadi lawan, kan gitu. Ya ujung-ujungnya kan seperti itu. Jadi makanya kita sendiri juga masih sadar begini, Nabi Muhammad ini tetap pada posisi as human being, sebagai manusia seperti kita. Ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, yamradu wa yamut. Tetap ya mati ya sakit ya makan ya berak ya sama bedanya. Ya kan begitu. Tetapi yang mungkin adon-adonnya beda asalnya. Kali-kali sih buat tentunya anak boleh anak orang bayu yang buat dikira anak belute macam-macam. Makanya ya betapa sulitnya kita menguasai diri kita sendiri. Bagaimana sulitnya kita menaklukkan nafsu kita sendiri. Walah, kadang-kadang Nabi mah ya diberi kemudahan-kemudahan seperti itu. Setan yang rewang, rabine nurut kabeh banyak. Fata'alaina umatakunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sarak njaluk apa? Tak turut kabeh. Tapi tak pegat kone. Ya mong. Ya justru karena itu. Makanya jadi nanti begini, saya mengerti bahwa kamu yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, sekalipun pikiran kamu sudah cocok seperti saya, belum tentu Anda mulus, karena akan ada perlawanan dari anak dan istrimu, dari mertuamu juga, dan ibumu juga. Iya, berarti kan langkah ngercok ya bikin gitu. Makanya waqad akhraja syatra dinihi, ketika kita sudah mendapatkan istri yang pas, yang klop dengan kita, itu separuh agama kita menguasai. Tidak hanya sembarang kawin ya, tapi kan orang yang kawinnya yang betul-betul ideal gitu, yang harmonis, itu separuh agama. Bukan menghambat, malah mendukung. Ya sekarang Khadijah sangat mendukung kok. Ketika orang belum ada yang percaya dia nabi, dialah orang yang paling pertama kali percaya. Aku yakin makhluk yang datang kepadamu bukan makhluk jahat. Pasti ini adalah seorang malaikat besar, karena aku yakin engkau orang besar. Mana ada perempuan yang bisa mendorong suami seperti itu? Paling yang ngecebe kecak dia orang pulih mau tekan kono wong lanang kok kemampuannya jel pada gendak baik mana. Iya tapi mau kono kok sambil mencibirkan mulutnya kan, ya dikewer ki kedik jaya dan semuanya ki ruwet berema. Ya Allah ya Allah. Ya, betapa Anda akan orang yang paling bahagia ketika justru istri Anda yang melerai. Ya wis kang aja getun-getun bokat kudune semen ya wis. Karena dia awet-awet baik. Justru malah ketika istri bersikap seperti itu malah mendorong semangat suami bekerja lebih keras kok. Paham dikit ya? Ya tapi sayang perempuan juga kurang didik juga padahal mah. Iya betul. Ya kan begitu. Kalau Khadijah sampai mempertaruhkan seluruh hartanya, habiskan seluruhnya demi perjuangan kebenaran ini. Aku selalu di belakangmu. Iya. Tulungnya mana? Beli kira-kira kang bet. Kayak yang mana anak keringetnya diusapi, beduk. Selimutnya melotro ya di bahkan mana? Ditonggoni, bari ampekan yang ngos beri dihitung ampekan itu. Siji. Ya tapi kalau istri kamu sirane sakit, anak justru sirama pucara mana kan? Iya tak beli. Kata nak turun nggak pencetran, duh pegel dewek. Mana tukang dulu tuh pencet mana segeran mana kah? Iya tapi dong, ya terjadi semacam. Jadi itulah pernik-pernik kehidupan semacam itu sesungguhnya ya sekali lagi tanpa harta, tanpa kemewahan, asal ada kemesraan dalam keluarga adalah sorga. Paham kan? Ya sekalipun sama-sama bersanggama, mungkin ejakulasi rasanya sama ya,
Tapi ketika dikawal dengan kemesraan kan lain ceritanya. Iya kan? Jadi selama ini kan kita bersanggama kan cinta bodoh sebetulnya. Pelang-pelang beli silakan barang makin. Goblok kan? Nggak ada sayangku, nggak ada kasihku, seblok pak bikin kawan. Iya kan? Ya karena apa? Ya itulah artinya bahwa ya cinta bodoh kan, pelang-pelang beli kawan kan. Jadi yang dirasakan hanya tuntutan biologis, ya kan begitu. Ketika kantong sperma itu sudah penuh, meronta-ronta pengen keluar, sekedar biologis. Tapi tidak mencapai kepada suatu kepuasan rohani. Bahwa orang yang kita peluk adalah orang yang logikanya kenapa? Mereka itu ketika memiliki banyak hal, banyak harta menjadi susah. Salah satu mereka sadar bahwa ini menjadi beban. Dan pasti ini akan dimintai pertanggungjawaban. Saya dapat dana untuk Bahsul Masail Najul Maram dari Pemda, dari Bupati. Iya, menerima senang. Tetapi kan saya harus mempertanggungjawabkan. Kudu jaluk tanda tangan yang menerimanya. Kudu tuku kwetansi, kudu tuku materai, kudu teken, kudu stempel, bolak-balik mana nih menyerahkan. Iya kan? Kudu tanggung jawab ning dunia, ning akhirat nalikane malaikat sing gedes apa beli klonger ta kurang malaikat beli duit amplop. Nah itu persoalan. Jadi ya yang enak gimana, untuk hari ini ya dapatnya hari ini, untuk besok dapatnya besok, nggak usah nyimpen. Dan hal itu saya merasakan sendiri ketika saya dulu masih suka nyimpen menjadi beban. Ketika sekarang sudah tidak punya simpanan, enteng urip. Pengen jajan. Ya setelah tidak punya apa-apa, baru saya merasa punya apa-apa. Ketika dulu saya punya apa-apa, saya ini bukan apa-apa. Waqad balaghani anna syekhina Maulai al-Arabi, Syekhul Masyayikh Ibn al-Arabi. Disebut Syekhul Masyayikh itu karena Ibn al-Arabi ini salah satu orang yang paling mampu mendeskripsikan pengalaman-pengalaman spiritualnya dengan ungkapan bahasa sastra yang sangat indah sekali. Makanya dalam bentuk-bentuk syair-syair itu, karena yush'ilul fatilata, bahwa Maulai al-Arabi nyulut delepak. Apa delepak? Damar. Wa yanzuru ila nawahil bait, dan dia melihat semua penjuru yang ada di rumahnya. Nggal pojok akan berdi obori karo lampu delepak, lampu apa neka, cempor, letera lah man maka. Idza wajada syai'an, ketika dia menemukan sesuatu, akhrajahu yatasaddaqu bihi wa yabitu 'alal faqah. Dia keluarkan, dibawa keluar, disodakohkan. Dan dia semalam itu dalam keadaan tidak punya apa-apa. Al-faqah, tidak punya apa-apa. Namanya papa. Seorang hidup yang papa. Papa itu lebih dari miskin, lebih dari melarat. Kalau fakir masih makan ada, untuk kesehatan kan nggak ada. Kalau miskin buat makan aja nggak ada. Tapi rumah masih punya. Tapi kalau faqah ya melaratnya bantat dia. Hakadha kana haluhu fi hali tajridihi radhiyallahu anhu. Inilah keadaan beliau dalam kondisi bertajrid, menghilangkan segala-galanya, menghapus segala-galanya, kecuali Allah saja yang tinggal. Hadza wastashhada al-muallifu radhiyallahu anhu bil ayatil karimah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini tafsiran ayat yang disebut dengan takwil. Artinya orang yang bisa bersedekah itu orang yang fakir dan orang miskin. Orang kaya mah nggak bisa bersedekah. Kalau orang kaya mah bukan sedekah, buang gombal kan kah, buang sisaan. Kalau fakir miskin dia sedekah, ya itu betul-betul sedekah. Sedekah itu hanya dimiliki lil fuqara, hanya dimiliki oleh orang fakir dan miskin. Awas, terus dari pakai sedekah. Sebab sedekah wong melarat mah mengurangi kenikmatannya. Kalau sedekahnya orang kaya tidak mengurangi kok. Angger mangan sate,
mobil nga anak nganggo AC, nunggu nganggo AC, bisa mangan sate, rabine ayu, umayake, non? Iya itu namanya. Jadi itu takwil itu begitu. Jadi tafsir sufi itu begitu. Ya, tapi tidak menyalahi. Karena itu makna gandanya. Jadi Al-Quran itu maknanya itu banyak. Mana yang paling benar, ya artinya yang bisa dipegangi adalah al-mutabadir fil ma'na. Al-mutabadir fil zihni. Yang paling dekat kita terima dalam pikiran kita itulah makna murad, umumnya begitu. Kalau mana tawil mah ya silakan aja. Seperti tadi pagi apa tuh di Zaki Anwar tuh ngedalil apa tuh itu ke walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Menurut Imam Sayuti katanya alladzina yutiquna ay la yutiquna, orang yang tidak kuat berpuasa, bukan orang yang kuat, maka dia harus bayar fidyah. Kau kira-kira ya bisa juga isyaratan ila anna ma yahabuhu Allah ta'ala minal mawahibi wal ma'arif, sebagai isyarat bahwa apa yang telah dihibahkan, sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah minal mawahibi wal ma'arif, baik itu kesaktian atau keilmuan, innama hiya sadaqatun wa minnatun, adalah sedekah dan karunia, pemberian dan hadiah. La jazaan alal a'mali wal ahwal, bukan sebagai imbalan atas perbuatan ataupun keadaan. Di anna sadaqah la takunu fi muqabalati amalin, karena sedekah itu tidak sebagai imbalan satu kerja. Bakasirane kerja ya itu sedekah sudah mah bayaran artinya. Kasirane kerja beli apa beli itu dibayar, kan namanya sedekah. Man kadim iki ngaso beragak telinga 10.000 ya itu sedekah paling buruan kan mah. Innallaha laghaniyun 'anil alamin, Allah maha kaya dari alam semesta. Summa tahaqquk fil faqri majmu'atu tahaqquk bil awsafil ubudiyah. At-tahaqquk dalam kefakiran adalah kumpulan daripada tahaqquk dengan sifat-sifat perhambaan. Sifat-sifat perhambaan, sifat-sifatnya seorang hamba. Ya azullu, hina, wal ajzu, dan tidak mampu, wadhafu, dan lemah. Ya, itu. Jadi ketika kamu masih ada yang dikadirkan, masih apa kadiran bahasa Indonesia kadiran bangga message, aku bangga dengan kamu. Andalkan sebenarnya bangga. Ada yang diandalkan, kadiran udah. Bahkan masih yang dikadirakan mantu suge, paman jenderal, ya, terus kadiran ganteng, kadiran ayu, kadiran suge, kadiran pintar, masih merasa terhormat, itu berarti dia nggak punya sifat itu. Ya. Al-ajzu, wadhafu, lemah, masih bisa ngebuk sirah, masih bisa gulat, bisa ngelawan, ya itu nggak ada. Jadi tahaqqaq kama bayyana dzalika biqaulihi tahaqqaq bi awsafika yamuddaka bi awsafi, yamuddaka majzuman ya bilamil amr, jazmnya dengan dibaca fathah, yamuddaka bi awsafihi, bersungguh-sungguhlah engkau dengan sifat-sifatmu, dengan kefakiranmu itu, ya mudduka bi awsafi, dia akan memberi kamu dengan sifat-sifatnya. Bakasirane ngerasa rendah diduurakan, bakasirane ngerasa bodoh dipai pinter, sirane ngerasa melarat dipai suki, sirane ngerasa bener dipai salah, bakasirane ngerasa salah jadi wong benerku wong sing ngerasa salah, bakas ngerasa bener ya wong beli bener artinya. Wa tahaqqaq bidzalika yamuddaka bi'izzatihi, bersungguh-sungguhlah engkau ya mengaplikasikan sifat-sifatmu tadi, kerendahanmu itu, yamuddaka bi'izzatihi, Allah akan memberi kamu dengan kemuliaannya. Tahaqqaq bi'ajzika yamuddaka biqudratihi, bersungguh-sungguhlah engkau menyadari akan kelemahanmu, dia akan memberimu dengan kekuasaannya. Wa tahaqqaq bidhafika, dan bersungguh-sungguhlah engkau menyadari kelemahan dirimu, yamuddaka bihauli wa quwwatihi, dia akan memberimu dengan kekuasaannya dan kekuatannya. Qultu, saya katakan, awsaful ubudiyah arba'atun, sifat-sifat perhambaan itu ada 4.
yuqabiluha min awsafir rububiyah arba'ah, berlawanan dengan sifat ketuhanan yang 4. Awaluha, yang pertama, minal abdi al-faqru, sifatnya seorang hamba adalah fakir, miskin, melarat. Wa minallah al-ghani atau al-ghina, sifatnya Allah adalah maha kaya. Kalau kamu sangat melarat, kalau Allah maha kaya. Yang kedua, minal abdi az-zullu, hina. Wa minallah al-'izzu, dan sifat dari Allah adalah terhormat, mulia. Asalis, yang ketiga, minal abdi al-'azzu, lemah, tidak mampu, bukan lemah, tidak mampu. Wa minallah al-qudrah, sifatnya Allah adalah kuasa. Arabi, minal abdi ad-dhafu, dari sifatnya hamba adalah lemah. Wa minallah al-quwwah, Allah kuat. Jadi merasa fakir, merasa hina, merasa tidak mampu, dan merasa lemah. Al-'ajzu ini tidak mampu, artinya tidak punya kekuatan apa-apa. Ad-dhafu, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. 4 sifat ini yang perlu kita patrikan di dalam diri kita, dan selalu dalam ambang sadar bahwa kita ini mempunyai 4 sifat yang melekat. Jangan lupa bahwa kita selalu dalam keadaan lemah. Saya ingin membuktikan kepada kalian semuanya bahwa manusia, kata Allah, adalah makhluk yang paling terhormat, makhluk yang paling mulia. Seluruh ciptaan Allah ciptakan di langit dan bumi beserta seluruh isinya adalah untuk manusia. Semua makhluk Allah, jin, malaikat, setan, iblis, semuanya diperintah untuk membantu manusia, untuk bekerja kepada manusia, kongkon ngerewangi manusia. Benda-bendanya, gunung, laut, matahari, lautan, air, batu, kayu, binatang, semuanya adalah untuk manusia. Manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentuk manusia paling sempurna, diberi ilmu dan dengan segalanya. Iya, itu satu sisi kalau lihat dari sisi kerohanian. Kalau dari sisi fisik, kita ini adalah makhluk yang paling lemah secara fisik. Makanya Allah berfirman, wa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi Allah tidak ingin memberikan tugas yang berat-berat kepada manusia, inginnya yang ringan-ringan saja, karena manusia itu dicipta oleh Allah dalam keadaan lemah. Jadi jangan melihat ayat itu seperti kontradiksi. Ayat ini bilang ini kok perlawanan. Oh tidak. Secara rohani manusia hebat, secara fisik jasmani manusia paling lemah. Artinya tidak akan disuruh oleh Allah kamu untuk memikul padi seberat 1 ton. Masa dia dari gerobak ya. Pokoknya melayu sengaja jati barang masa kuata. Ya, karena secara fisik lemah. Lemahnya secara fisik lemah, secara sosiologis lemah, secara ekonomis lemah. Secara biologis, secara fisik manusia dengan cecak, masih kuatan cecak. Nepluk sing gendeng gak sampai tunggal buntutnya masih bisa melayu cecak lah. Serap Pak Edi tiba sing gendeng, bakal beli 6 bulan di rumah sakit aja dari siapa? Ya kan? Bener. Ikat sentong. Tatakan dia serang. Iya. Kamu berkelahi dengan kerbau binal, tumblek, masih bisa ngelawan. Iya. Dengan binatang yang sebesar nyamuk saja, sekali digigit, kamu masuk ke rumah sakit 3 minggu. Iya kan? Bisa beli sendal pedati, sehingga tekan Jombang. Kamu mah bisa. Dari sisi ekonomi juga paling lemah. Kari ulama begitu netes, langsung luru pangan dewek kan kak? Iya boleh. Manuk begitu lahir luru pangan dewek, ya baru berapa bulan dia sudah punya rumah. Menusa, iku Haji Fuad, pirang tahun bisa ke rumahku. Masih turun dadi sih. Sekolah pirang kok sih, ya kelang lah makan. Kita wong tua singat ngelahirakan anak senyusunane bedongane nyewokane nyokolokakane
Masya Allah, sampai ujian CPNS segala macam. Duit dulu. Ya wis jadi pegawai kan masih jaluk baik sih. 40 tahun sampai bisa mangan dewek anak kita ke. Barang ula, begitu netes bisa mangan dewek sih. Ayam kalau manusia masih pinter ayam pikir-pikir mah. Wis baksoya di sapi, ditelampaki anaknya. Sing ijo telampaki. Mana nikir baduk dewek sih aku. Manusia masalah tukang dua anak dua rabi, ya masih disusoni baik. Iya, pasien sudah rabi dah, ya masih jaluk pada wong tuaku. Iya kan. Jadi ini bahwa kita harus jangan dipaksa-paksa dengan indoktrinasi kosong aku lemah bukan begitu. Kalau kamu nggak sadar gimana? Jadi saya ingin apa yang kamu yakin itu berdasarkan realita, bukan sekedar hanya meyakini karena kola ta'ala pasti benar, bukan begitu. Bukan ini kola syekhin lalu ya benar. Sire yakin durung kan melalui proses rasionalisasi merasa nggak ada lemah nih secara sosiologis menusa. Iya, kalau semut masih hebat semut sih. Ika sing pojok tuh paling hubungan kok bakal ketemu salaman kabeh. Tapi manusia agak sedikit salaman ditampal ke tangannya. Melengos, assalamualaikum, beli jawab sih. Jadi tingkat permusuhan mereka sangat tinggi sekali. Ya karuan semut gana sing badeg kok. Kari batu lima ngarik walang ya tukang hubungan ki. Ya ana sing nangring kesewalan sing tudang tuding. Ada semut sing badeg ya tudang tuding. Dia kerja berapa kan kah? Ya tapi kan sangat sedikit ini. Manusia hampir ya yang banyak kita temui carmuk semua. Apa carmuk kok? Takir kerembuk. Ya kan jadi artinya bahwa kita bening kene dari bahasanya nggak mau menyaksikan bahwa saya kan temannya banyak. Seringkali saya bekerja sendirian nggak ada yang nolong kok, iya kan? Tapi semut mah belum mungkin kan? Iya. Apa maning ya semua apakah semut, apakah rayap, apakah tawon sudah ada job description dan kepatuhan mereka kedisiplinan sangat tinggi. Sing tawon luru banyu baik, sing tukang gawe mah baik. Anak sing serdadu yau mengelilingi terus mempertahankan kerajaannya jangan sampai ada menyerbu. Sing tukang ngendok jangan ngendok baik, sing limpang biana, ratunya kemolang. Itu kalau kita melihat kerajaan tawon luar biasa. Iya. Nah, jadi artinya bahwa tawon mah dikasih tugas kamu sebagai tentara. Ya udah, tukang nyerbu. Dan antupnya juga beda, melembung gitu. Bakal tawon sing tukang nyusup kembang ngantupnya bilar saja. Nyukan mau beli pistol, ya kan? Barang kita nih kene, lamun kita kagendon kah? Kokon piket tak ya sering langkah buang sih. Iya beli sih. Ya artinya lamun kita dipodar los, modar kata dia, kon beli. Apa tidak kekhawatiran berarti ada yang membunuh. Jadi kita dalam artinya dari sisi sosiologis kita juga sangat lemah sekali. Egoistisnya tinggi, susah diajak kerjasama. Padahal selemah apapun manusia, kalau manusia itu bekerja sama, semuanya menjadi ringan kok. Asal berat sama dijingjing, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul. Nggak ada yang berat kok. Iya, bakal pembagi tugas, pengennya sing paling ringan. Wah ya duit, pengen sing paling akeh. Dibagi korma, sekotak kah. Maksudnya kan dibagi nak. Jadi kadang dia kabeh sih. Ya benar. Bupati masih pidato. Ya pating guru untuk rebutan panganan. Ya untuk bulan puasa. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.